Bab 061. Baik, Pak, Azarin akhirnya menyetujui. Tapi saya ajak Umi, ya. Boleh sekali, jawab Din dengan nada riang. Sebentar lagi saya jemput. Baik, Pak. Assalamualaikum. Azarin menutup teleponnya, tetapi saat ia menoleh ke depan, ia mendapati ibunya, Herlina, menatapnya dengan raut penuh rasa ingin tahu. Ada apa, Nak? Tanya Herlina lembut, senyum kecil muncul di wajahnya. Pak Din ngajak makan, jawab Azarin sambil menatap penasaran. Tapi aku ajak Umi juga. Gak apa-apa, kan? Herlina mengangguk sambil tersenyum lebih lebar. Umi mau nolak sebenarnya, tapi kalau soal makan enak, kayaknya sayang dilewatkan. Azarin langsung tertawa kecil dan memeluk ibunya dari samping, menempelkan kepalanya di bahu. 49. Herlina. Pelukan itu erat, hangat, seolah menjadi ungkapan terima kasih yang tak pernah dia ucapkan dengan kata-kata. Di tengah badai hidupnya, dukungan dari ibunya adalah kekuatan yang membuatnya tetap bertahan. Sesuai janji, tepat 1 jam kemudian, Din tiba di depan rumah Azarin. Dengan tenang, ia memarkir mobilnya yang berkilau di bawah sinar matahari pagi. Penampilannya sederhana namun rapi, kemeja biru muda dengan lengan digulung hingga siku, dipadukan celana formal biru gelap yang memberi kesan santai namun tetap berkelas. Azarin melangkah keluar bersama ibunya, Herlina. Dia mengenakan gamis merah muda yang lembut, dilengkapi cadar warna senada yang menutupi sebagian besar wajahnya. Herlina juga tampak anggun dengan balutan kerudung pastel dan gamis polos yang membingkai kehangatan wajahnya. Saat Din tersenyum lebar menyambut mereka, hanya Herlina yang membalas dengan ramah. Azarin, seperti biasanya, menunduk menjaga pandangannya. Dia tak ingin memberikan kesan yang salah, atau mungkin, dia hanya ingin tetap dalam dunianya yang sunyi. Din segera membuka pintu mobil untuk keduanya. Setelah mereka masuk, dia mengambil tempat di balik kemudi. Suasana dalam mobil awalnya terasa sunyi, hanya terdengar deru lembut mesin yang melaju di atas aspal. Herlina memecah keheningan dengan pembicaraan ringan. Mereka membahas cuaca, jalanan, dan sesekali tertawa kecil saat topik-topik sederhana mencuat. Namun, suasana menjadi lebih serius saat Herlina melontarkan sebuah pertanyaan yang tampaknya ingin dia tanyakan. Nak Din, kalau boleh tahu, apakah Nak Din sudah menikah? Pertanyaan itu membuat Din terdiam sejenak. Ia melirik kaca spion, sekilas melihat wajah Azarin yang tetap terpaku menatap keluar jendela, seolah tidak tertarik pada percakapan. Dengan napas panjang, Din akhirnya menjawab sambil tersenyum tipis. Sudah, Bu. Tapi istri saya meninggal saat melahirkan putri kami, sekitar 3 tahun yang lalu. Ruangan yang sebelumnya dipenuhi percakapan ringan mendadak hening. Herlina tersentak kaget. Dia segera menoleh ke Din dengan tatapan penuh rasa bersalah. Ya Allah, maafkan Umi, Nak. Umi lancang sekali menanyakan itu, ujar Herlina dengan nada menyesal. Din hanya menggeleng kecil, senyumnya tetap lembut. Tidak apa-apa, Bu. Itu sudah takdir Allah. Saya hanya menjalani apa yang sudah digariskannya. Namun, seiring Din berbicara, dia tak bisa menahan diri untuk melirik kaca spion lagi. Di sana, dia melihat Azarin yang tetap diam, wajahnya masih tertutup cadar dan pandangannya tetap fokus keluar jendela. Tidak ada reaksi, tidak ada tanda bahwa perempuan itu mendengarkan atau peduli. Din menarik napas dalam, kembali memusatkan perhatian pada jalan di depannya.
Meskipun dia tahu Azarin mungkin masih terluka dan jauh dari siap untuk membuka dirinya. Herlina, yang merasa bersalah, segera mengubah topik pembicaraan. Dia mulai bercerita tentang masakan favorit Azarin, mencoba mencairkan suasana yang sempat tegang. Din mengikuti alur pembicaraan dengan senang hati, tetapi di dalam hatinya, dia menyimpan sebuah harapan kecil bahwa suatu hari, Azarin mungkin akan mulai melirik, meski hanya sekilas, ke arahnya. Sesampainya di restoran mewah yang telah Din pesan sebelumnya, Herlina tertegun sejenak. Matanya mengamati interior megah yang berkilau, lampu-lampu gantung kristal yang anggun, dan meja-meja yang tertata sempurna. Namun, seperti biasa, wanita parubaya itu memilih diam, tak ingin menanyakan alasan. 50. Din membawa mereka ke tempat semahal ini. Azarin berjalan dengan langkah tenang, tetap menjaga pandangan agar tidak menatap langsung pada orang lain. Mereka pun duduk di salah satu meja yang terletak di sudut, memberikan sedikit privasi dari keramaian. Din, yang tak ingin suasana terasa kaku, memecah keheningan dengan pertanyaan. "Mbak Asa, apa rencana setelah ini?" Azarin sempat terdiam, lalu menjawab dengan nada pelan, "Besok rencananya aku ke Jakarta. Aku mau menjual rumah bekas mahar pernikahanku sekaligus rumah Kak Alea." Ucapannya terdengar datar, tetapi ada getar yang terselip di balik kata-kata itu. Din menyimak dengan penuh perhatian, sementara Herina langsung menggenggam tangan Azarin. Tanpa kata, tetapi genggaman itu menguatkan, menyampaikan bahwa ibunya akan selalu ada di sisinya. Azarin lantas menoleh keluar jendela restoran seraya menghela napas panjang. Hasil penjualannya, insya Allah, mau aku gunakan untuk membangun taman kanak-kanak. Untuk anak-anak yang kurang mampu di desa. Din terkejut. Tidak hanya itu, dia terkesima. Di balik luka-luka yang tampak jelas pada wanita di hadapannya, masih ada hati yang begitu besar dan pemikiran yang tulus. Sementara Herlina tersenyum dengan mata berkaca-kaca, bangga akan niat mulia putrinya. Namun, Din tak bisa mengabaikan kenyataan bahwa setiap kata yang Azarin ucapkan menyiratkan betapa berat langkah yang harus diambil untuk melepaskan masa lalunya. "Kalau begitu, biar saya saja yang membeli rumah itu." Azarin menoleh, menatap Din dengan penuh kebingungan. Alisnya terangkat seolah mempertanyakan alasan di balik tawaran tersebut. Namun, sebelum ia sempat bertanya, Din buru-buru menambahkan, "Saya punya alasan, Mbak Asa. Ayah saya punya bisnis properti, dan kebetulan, lokasinya strategis. Kalau Mbak Asa setuju, In juga akan mempercepat proses jual beli, kan?" Alasan itu cukup logis, membuat Azarin tak berpikir panjang. Dia pun mengangguk kecil. "Kalau begitu, aku serahkan saja prosesnya ke Pak Din saja," jawabnya singkat. "Untuk surat-suratnya nanti ke rumah saja, Pak." "Baik, Mbak. Terima kasih sebelumnya." Din tersenyum, tetapi Azarin hanya mengangguk dan kembali menunduk. Din tersenyum lega, meskipun di hatinya ada keinginan yang lebih dari sekadar membantu. Dia ingin Azarin benar-benar bisa melangkah ke depan tanpa beban kenangan masa lalu. Sambil menunggu pesanan makanan mereka tiba, suasana di meja itu kembali tenang. Namun, keheningan itu dipecahkan oleh suara dering ponsel Azarin. Dia buru-buru mengambil ponselnya dari tas. Detik kemudian, matanya langsung berbinar saat melihat nama di layar. Sejak pergulatan masalahnya, dia hampir tak pernah berbincang hangat seperti awal-awal kepergian Mahira ke Dubai. "Bu Mahira," gumamnya, lalu segera mengangkat panggilan video call itu.
Layar ponsel menampilkan wajah seorang wanita parubaya dengan senyum hangat. Namun, yang paling mencuri perhatian Azarin adalah wajah mungil seorang anak kecil di sebelah wanita itu. Alina, gadis berusia 3 tahun yang langsung berseru, "Bunda." Senyum Azarin semakin lebar, terpancar jelas dari matanya yang menyipit bahagia. Dia berbicara dengan lembut, menanyakan kabar, dan bercanda dengan Alina yang terus memanggilnya. Herlina, yang duduk di sebelahnya, memperhatikan percakapan itu dengan rasa hangat di hatinya. Melihat putrinya tersenyum seperti itu membuat Herlina lega. Setidaknya, ada kebahagiaan kecil yang kembali menyusup di tengah badai yang mereka hadapi. Namun, suasana berbeda terasa dari Din. Dia menatap ponsel Azarin dengan cemas. Wajahnya sedikit menegang, jemarinya mengetuk-ngetuk meja dengan gelisah. Alina, nama putrinya rahasia yang selama ini dia simpan rapat-rapat. Bukan karena malu, tetapi dia takut Azarin menghindari dirinya karena mengetahui siapa Alina. Din mengalihkan pandangan, meneguk segelas air di depannya sambil menyembunyikan kegelisahan yang terus merongrongnya. "Bunda sama siapa?" Suara cadel Alina terdengar menggema, membuat Din semakin gelisah. Mbak, Bu. Saya ke toilet dulu," ucap Din pelan, dan langsung diangguki Azarin serta Herlian. "Bunda sama nenek, dan teman Bunda. Cuma teman Bunda ke toilet bentar." Jawaban Azarin membuat Alina mengangguk sambil tersenyum lebar. "Kapan Bunda datang?" Alina kembali bertanya, membuat senyum Azarin semakin melebar. Hatinya merasa tenang, selain ibu, gadis sekecil Alina masih mengharapkan kehadirannya. "Nanti, ya. Janji." Jari kelingking Nan-en mungil Alina terulur ke layar, yang langsung diterima Azarin. Sejurus kemudian, ponsel itu bergeser ke tangan Mahira. Wajah wanita parubaya itu muncul dengan senyum teduh, penuh kasih. Meski usianya sudah tak muda lagi, kecantikannya masih terpancar, membuat siapapun yang melihatnya merasa nyaman. "Datang ke sini, ya, Nak. Kita umroh bareng," ujar Mahira dengan suara penuh kelembutan. Ajakan itu membuat Azarin tertegun. Dia menoleh ke arah Herlina, meminta pendapat tanpa kata. Ajakan ini sudah berulang kali dia dengar, tetapi hatinya masih saja ragu untuk menerima. Herlina, yang mengetahui kegundahan putrinya, hanya memberikan anggukan tipis. Dia tak ingin mendesak atau memengaruhi keputusan Azarin. "Jangan ditolak, ya," Mahira melanjutkan. "Ibu selalu berdoa agar bisa mengajak kamu ke tanah suci bersama. Mungkin ini jalan Allah yang telah mengundangmu ke rumahnya." Azarin menghela napas panjang. Pikirannya penuh pertimbangan. Keinginan untuk pergi sebenarnya ada, tetapi kondisi keuangannya menjadi penghalang besar. Biaya pengobatan ibunya ke psikolog kemarin, serta utang jasa hukum kepada Din benar-benar menguras tabungannya. "Nak." Suara Mahira memanggil, lembut tetapi penuh harap. Dengan suara pelan, Azarin menjawab, "Ah, itu, Bu. Aku mau, insya Allah. Tapi, aku menabung dulu, ya. Aku gak bisa merepotkan ibu untuk semua biaya." Senyum Mahira melebar. Ada kebanggaan di matanya, tetapi juga keinginan kuat untuk menghapus keraguan Azarin. "Nak, ibadah itu harus disegerakan. Jangan ditunda." Azarin semakin dilema. Kepalanya menunduk, pikirannya berputar mencari jalan keluar. "Jangan khawatir, ya." Nada suara Mahira menguat, menenangkan. "Seluruh biaya, dari keberangkatan hingga pulang,
ibu yang akan tanggung. Anggap saja ini hadiah ibu untuk Aza dan Umi, karena kalian sudah sekuat ini melewati badai. Kata-kata itu langsung menghantam hati Azarin. Dadanya terasa sesak oleh haru yang memuncak. Dengan cepat, dia menundukkan kepala lebih dalam, menyembunyikan matanya yang telah memerah. Air mata. 52. Menggenang, tetapi dia tak ingin Mahira atau ibunya melihat betapa rapuh dirinya saat ini. Mahira tidak berkata apa-apa lagi. Dia hanya menunggu dengan sabar, membiarkan Azarin melawan perasaannya sendiri. Suara tawa kecil Alina di ujung telepon menjadi latar belakang yang hangat di tengah keheningan. Setelah beberapa detik yang terasa seperti keabadian, Azarin mengangkat wajahnya. Ia mengangguk pelan, dengan mata yang masih basah. "Baik, Bu," jawabnya dengan suara bergetar. Di balik cadarnya, ia menggigit bibir, mencoba menahan isak yang ingin pecah. "Masya Allah," seru Mahira penuh kebahagiaan. "Ditunggu ya, Nak. Semoga Allah mudahkan segala sesuatunya untuk kita." Azarin hanya mengangguk lagi, kali ini lebih yakin. Di dalam hati, dia berbisik kepada dirinya sendiri, mungkin ini memang jalan Allah, untuk mengobati luka batinnya. Tak berselang lama Din kembali, sambungan telepon pun telah terputus beberapa saat yang lalu. Ditambah lagi dengan kedatangan menu pesanan, sehingga Din tak banyak membahas. Namun, ketenangan Azarin kembali terusik dengan dering telepon. Bukan dari dirinya, melainkan sang ibu. Azarin menoleh sekilas, sebelum kembali fokus dengan makanannya. Masih terdengar ibunya menjawab telepon tersebut dengan santai, tetapi detik berikutnya terdengar seruan kaget yang membuat Azarin menoleh seketika, begitu pula dengan Din. "Ye ya, kami segera pulang," jawab Herlina gugup. Sambungan telepon terputus. Herlina tak langsung menjawab atas rasa penasaran yang tercetak di wajah putrinya. Hingga akhirnya dia pun beralih pada Din. "Nak, setelah ini bisa gak kita langsung pulang?" "Bisa." Dengan cepat Din menjawab sambil mengangguk kaku. "Bisa, Bu. Atau mau pulang sekarang?" tawar Din kemudian. "Gak apa-apa. Habisin aja dulu." Dari nada suara Herlina yang terdengar berat, membuat Azarin semakin yakin, ada hal yang terjadi. "Pak, kita bungkus saja makanannya," ucapan Azarin, yang membuat Din dan Herlina menatapnya. "Nanti kita makan di rumah." "Gak apa-apa, Umi. Aku tahu ada hal yang mengganggu pikiran Umi saat ini." Tanpa banyak berkata lagi, Azarin sendiri yang memanggil pelayan setelah mendapat persetujuan dari Din. Perasaan Azarin pun tak tenang, yang tak akan bisa membuatnya makan dengan lahap. "Mbak tolong dibungkus semua, ya," ucap Azarin, dan langsung diangguki oleh pelayan tersebut. Sepanjang menunggu makanan mereka, hanya suara bising pengunjung yang mengisi keheningan mereka. Tak ada yang ingin memulai pembicaraan. Akibat dari itu pun, pelayan yang sedang mengatur makanan ke dalam wadah, menjadi gugup. Hingga tak berselang lama, pelayan itu pun telah selesai. Azarin langsung bangkit membawa bungkusan plastik bermerek nama restoran. Begitu pula dengan Herlina dan Din. Sepanjang perjalanan pulang dari restoran, suasana di dalam mobil terasa lebih dingin daripada udara malam yang menyelimuti jalan. Azarin duduk di kursi belakang, terus mencuri pandang ke arah ibunya yang duduk di sampingnya, diam membisu dengan wajah tegang. Di kursi kemudi, Din hanya fokus menyetir, sesekali melirik kaca spion, tetapi tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Azarin semakin tak tahan lagi.
Umi, siapa yang menelepon tadi? Kenapa Umi terlihat cemas? Tanyanya, berusaha terdengar tenang meski hatinya sudah dipenuhi spekulasi. Namun, tak ada jawaban. Sang ibu hanya memandang keluar jendela, jemarinya meremas-remas tas tangan kecil yang diletakkan di pangkuannya. Suasana makin pekat, seolah ada sesuatu yang sangat berat melayang-layang di udara. Azarin menggigit bibir, mencoba menahan rasa gelisah yang mulai membuncah.